Jumpa lagi dengan Pak Agus berbagi, bikin cerdas tiada batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar calon pemimpin perubahan pendidikan? Pada kesempatan kali ini Pak Agus berbagi akan membahas tentang koneksi antar materi, modul, nilai, dan peran guru penggerak. Selamat menyaksikan. Baik Bapak Guru calon guru penggerak, pada kesempatan kali ini yang akan dibahas adalah tentang koneksi antar materi modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Adapun peristiwa yang saya alami begitu sangat penting dan menantang bagi saya dalam proses pembelajaran dari modul 1, yaitu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, hingga modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak baik di lingkup kelas, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Pada saat peran guru dalam dunia pendidikan, yaitu dalam memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sungguh sebuah profesi yang mulia seorang guru, yang tidak hanya sekedar berbagi ilmu pengetahuan semata, melainkan juga keterampilan hidup, nilai-nilai kehidupan, hingga nilai religius keagamaan, yang pada akhirnya diharapkan pada anak tertanam karakter berbudi pekerti yang baik. Sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara, guru layaknya seorang petani dalam menumbuhkan tanamannya, yaitu menggunakan budi, menghamba pada anak, memahami kodrat alam dan kodrat zamannya, memperbaiki lakuan agar selaras dengan kodratnya, yang pada akhirnya menjadikan siswa sebagai manusia yang merdeka, baik sebagai diri maupun sebagai anggota masyarakat. Keterkaitan antara filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan nilai dan peran guru penggerak itu sangat berkaitan sekali. Sebagai guru, yaitu sebagai pamo, harus ingarso sing tulodo ing madya mangun karsa tuturi handayani. Nah, dalam menjalankan nilai dan perannya ini harus disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Guru harus memahami dan menjiwai nilai-nilai sebagai guru penggerak, yaitu nilai mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan pembelajaran yang berpihak pada murid, hingga akhirnya terwujud pelajar sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dalam pengimplementasiannya, maka diharuskan seorang guru itu yang pertama harus berpikir cepat dalam mengambil keputusan. Artinya seorang guru penggerak harus bisa berpikir secara cepat. Selain itu juga harus berpikir secara lambat. Artinya pada saat melakukan analisa, mengatasi masalah, problem solving, dan memecahkan hal-hal yang rumit. Artinya dalam artian jangan terburu-buru dalam mengambil sebuah keputusan. Akhirnya harus mengambil pertimbangan-pertimbangan dalam mengambil keputusan tersebut. Yang kedua, guru penggerak itu harus memahami tahapan tumbuh kembang anak, sehingga nanti kita paham dan bisa menyesuaikan dengan perkembangan anak. Yang ketiga, seorang guru penggerak itu harus punya peran sebagai pemimpin perubahan dalam pendidikan, yaitu memimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi baik yang di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah, menggerakkan komunitas praktisi, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Artinya seorang guru penggerak harus bisa menjadi pemimpin buat murid,
dan pembelajaran yang berpihak kepada murid, atau dalam arti kata pendidikan menghamba kepada murid. Yang terakhir, seorang guru itu harus bisa merancang pembelajaran yang merdeka. Artinya tidak membebani siswa, mempunyai kebebasan dalam menyelesaikan tugas sesuai dengan minat dan bakatnya. Dari peristiwa-peristiwa tersebut, yang saya rasakan adalah saya menjadi termotivasi. Saya sadar akan peran guru yang selama ini yang hanya berfokus pada menyampaikan pengetahuan. Namun pada modul ini mengingatkan peran guru tidak hanya mengajarkan pengetahuan saja, akan tetapi penanaman nilai-nilai karakter yang baik untuk anak. Dan perlu diingat, prestasi itu bukan tujuan, tapi prestasi itu adalah dampak dari pengetahuan-pengetahuan yang mereka miliki. Dari peristiwa dan apa yang saya rasakan, ada sebuah pembelajaran, yaitu sebelum momen ini terjadi, saya berpikir bahwa pengetahuan itu lebih penting dibanding dengan keterampilan dan sikap. Nilai siswa harus tuntas, sehingga dalam proses pembelajaran berorientasi pada guru yang menuntut siswa menguasai semua materi yang diberikan. Nah, sekarang pembelajaran harus berpihak pada murid. Dan di modul ini menyadarkan saya bahwa guru sebagai fasilitator yang menuntun, mengarahkan dan membimbing, dan yang terpenting adalah menjadi teladan bagi siswa kita semua. Adapun rencana ke depan, secara mandiri saya harus dan akan mengembangkan diri untuk menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak. Di antaranya, yang pertama harus mengikuti pelatihan secara mandiri, tanpa adanya paksaan, tanpa disuruh oleh atasan atau instansi. Misalnya seperti di platform Merdeka Mengajar pada pelatihan mandiri. Yang kedua, berkolaborasi, terutama dengan rekan sejawat, dengan rekan calon guru penggerak, termasuk dengan orang tua siswa dan komunitas di MGMP terkait pembelajaran yang baik dan yang menarik. Artinya bagaimana kita belajar sambil bermain. Yang ketiga, saya akan berinovasi dan memunculkan ide-ide kreatif untuk kemajuan sekolah sesuai dengan visi dan misi sekolah. Yang keempat, saya akan melakukan refleksi, dalam arti harus lebih reflektif, terutama adanya masukan-masukan dari siswa dan teman sejawat demi perbaikan pembelajaran yang lebih baik. Dan yang terakhir, saya akan melakukan proses pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Demikianlah tadi pemaparan tentang koneksi antar materi modul filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan nilai dan peran guru penggerak. Semoga bermanfaat. Bersama Pak berbagi, bikin cerdas, tiada batas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.